Halo Gadurs, apa kabar? Kali ini izinkan kami untuk menghibur kalian semua dengan sebuah kemewahan berupa review Volvo XC60. XC60 merupakan medium luxury SUV, dan dalam jajaran SUV Volvo dia ini bukan yang paling besar ataupun yang paling mewah, karena untuk yang paling besar dan yang mewah di keluarga SUV Volvo adalah XC90. Oke, kita balik lagi ke XC60. Mobil ini hadir dengan bahasa desain khas SUV Volvo masa kini yang atletis, sporty, dan kekar. Dia punya headlamp dengan motif variator gitu ya, atau palu, dan grillnya pun juga masih model vertikal, belum yang garis tabrakan kayak di XC90. Dan di sini ternyata juga ada mendapatkan beberapa sentuhan chrome seperti di grill serta di list bumper. Oh, bahkan sampai di sini pun juga dapat chrome. Lalu kalau kita beres ke samping, dia ini tampak proporsional dan berotot karena dia pakai pelek berukuran 19 dengan ukuran ban 235/55, dan semuanya sama ya, empat-empatnya itu sama ukurannya, bukan belang di depan belakang ya, dengan pelek yang warnanya two tone. Masih di area samping ini kita bisa lihat ada slot charging yang menandakan kalau mobil ini adalah mobil plug-in hybrid. Oh ya, ngomong-ngomong soal tadi ban dan pelek, dia ini pakai ban OEM dari Pirelli. Lalu beginilah siluet keseluruhan di bagian bodi samping. Dia masih ada sedikit sentuhan chrome seperti di list sini di bagian samping pintu, dan untuk list jendela pun juga mendapatkan sentuhan chrome. Dan ini menurut kami adalah salah satu bagian yang paling menarik dari XC60, yaitu pinggulnya yang dibuat mematah dan cukup tajam ya. Ini memberikan kesan yang sporty dan menarik dengan desain lampu yang boleh dibilang ini cukup khas ya untuk sebuah SUV Volvo, karena kalau kita lihat dari beberapa generasi ke belakang SUV Volvo yang udah pakai nomenklatur XC, model lampu belakangnya ya nggak jauh-jauh dari model seperti ini dengan kaca belakang yang luas, makanya visibilitas ke belakang jadi bagus. Ya, kalian tidak salah lihat, mobil ini memang hanya berkonfigurasi 2 baris bangku alias hanya bisa memuat maksimal 5 orang penumpang. Tapi efeknya adalah dia jadi punya ruang bagasi yang luas, dan tentu saja untuk masalah privasi dan keamanan juga sudah disediakan tirai, dan tentu saja kita kalau beli ini sudah pasti dapat alat charging untuk ngecas di rumah. Dan bagasinya kita lihat ini rata lantai ya, jadi untuk ngangkut barang ini harusnya gampang. Dan di bawah sini ada lagi ini untuk kompartemen, dan di dalam sini juga ada untuk pompa ban. Ya, cuma itu di balik sini adalah tempat untuk menyimpan segitiga pengaman. Oke, kita udah ada di balik kemudi dari Volvo XC60. Kita mau bahas gimana tampilan interiornya. Ya, bisa kita nilai sama-sama ya. Kalau sebenarnya desain interiornya ini agak simple, hanya saja karena dia punya sentuhan kemewahan yang berbeda, jadi dia tampak berkelas. Ya, gimana juga ini adalah Volvo. Dia punya karakter dan cita rasa kemewahan tersendiri yang nggak ada di brand lain. Untuk masalah kualitas material interior juga nggak usah diragukan, ini sudah pasti banyak yang empuk, kulit, dan ini juga yang stainless, semuanya berkelas. Bahkan untuk di shifternya, tuas transmisi pakai yang model kristal, jadi bikin dia makin mewah dan berkelas untuk interiornya. Lalu kita naik lagi, ini ada head unit yang sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar ya, hanya saja dia ini sudah Google built-in, jadinya bisa langsung akses ke beberapa aplikasi milik Google. Lalu kalau kita geser ke instrument cluster, begini tampilannya, dan ini sebenarnya adalah
template dari instrument cluster Volvo zaman sekarang. Jadi kayak Volvo XC40 atau C40, EC40 sama kayak gini juga. Jadi tengah itu adalah untuk maps atau navigasi, di kiri itu speedometer, dan di sebelah kanan itu adalah untuk indikator transmisi dan tenaga serta pengecasan. Oh ya, sebelum saya lupa, ini yang di tengah ini dia bukan jam atau bus meter, tapi ini adalah speaker. Dan bisa dibacakan ya, itu adalah mereknya Bowers & Wilkins. Ini adalah sebuah audio premium, audio kelas atas yang bisa memberikan suara yang bagus dan sangat memanjakan telinga. Satu lagi fitur andalan yang ada di XC60 adalah panoramic sunroof. Bisa dilihat itu kacanya sangat besar, tapi begitu kita membuka kacanya, dia bukanya itu hanya di bagian depan saja. Ini saya lihatkan, kita colek aja untuk buka sunroof ya. Dan ya, hanya segini saja yang bisa dibuka kacanya. Kami agak menyayangkan ya, kami rasa ini tanggung gitu. Karena ini mobil premium, mobil mewah, harusnya untuk panoramic roof ini bisa kebukanya sampai ke belakang, bukan cuma di depan aja. Tanggung sih kalau menurut kami ya. Udah, kita tutup aja. Oke, Gadwars, sekarang kita bahas soal akomodasi bangku belakangnya. Kita mulai dulu dari headroomnya ya. Ini saya dapat headroom yang lebih dari 5 jari. Ya oke lah, ini untuk mobil yang atapnya itu ada panoramic sunroof yang sangat besar. Nggak cuma itu, dia pun juga punya bangku yang rebahan ini enak deh. Jadi duduknya relax di sini. Ya, 6 juga Volvo udah pasti nyaman lah kalau untuk masalah bangku. Nah, gimana dengan legroomnya dan fitur yang lain yang ada di sini? Yuk, saya liatin. Untuk legroom ini juga lebih dari 5 jari ya, ini sekitar 6 jari nih. Dan di depan ini adalah posisi saya tingginya 175, masih dapat legroom yang cukup lega ya. Dan bahkan kaki pun juga masih bisa masuk, artinya memang duduk di belakang ini relax rasanya untuk penumpang belakang yang tubuhnya itu lumayan tinggi atau bahkan besar badan. Jadi nyaman lah untuk duduk di bangku belakang ini. Nah, untuk AC-nya ada di bagian pilar. Jadi di sini nggak ada kisi AC ya. Jadi di sini hanya ada kompartemen kecil dan hanya ada juga ini 2 buah USB-C, colokan USB-C. Lalu udah pasti ada ISOFIX, dan bagian tengah ini bisa dibuka. Terus kita tekan lagi, di ujungnya ada 2 buah cup holder. Cuma sayangnya untuk di pintu belakang ini dia nggak ada tirainya. Kalau ada, ini harusnya lebih bikin penumpang lebih nyaman dan aman ya secara privasinya. Cuma sayang di sini belum ada tirainya. Oh, satu lagi yang mau saya liatin, dia ini adalah mobil penggerak semua roda. Artinya dia masih punya tunnel untuk penggerak ke roda belakang. Makanya di bagian tengah ini gundukannya cukup tinggi. Walaupun memang mobil ini sebenarnya secara komposisi bisa muat 3 orang di belakangnya, tapi kalau untuk kita duduk tengah, saya contohkan ya. Ini ada 2 pilihan nih untuk nyaman, mau buka kaki yang lebar gini atau angkat kakinya. Jadi kalau mau diangkat ini lumayan bikin pegel ya untuk pahanya. Jadi ya kalau emang mau ajak 3 orang penumpang di belakang, untuk yang tengah silahkan mikir mau duduk dengan kaki yang melebar atau angkat kakinya. Ya, Gadwars, sekarang saya mau ceritakan soal rasa berkendaranya. Tadi kami sempat kelewat ya untuk soal speknya. Biar kami nggak lupa, maka kami cantumkan spesifikasi dari Volvo XC60. Dan yang kami ingat adalah mobil ini pengeraknya semua roda dan disupport dengan transmisi 8 percepatan. Makanya masa performa mobil ini sih benar-benar superior. Terus untuk sistem PEV-nya gimana? Kami udah coba, dan ternyata kalau mobil ini
baterainya itu masih di atas 25 km ya untuk estimasi jarak tempuh sisa baterai itu, mobil itu sepenuhnya dijalankan oleh baterai. Jadi mesin itu kayak nganggur, makanya untuk masalah bahan bakar jadi ketolong banget, jadi irit banget. Tapi kalau udah 25 ke bawah sisa jarak tempuhnya, baru mesin mulai bekerja tuh untuk recharge si baterainya itu. Tapi kalau udah sampai 0 baterainya, mesin jadi lebih sering nyala untuk menjalankan mobil. Bahkan saat mesin nyala pun, mobil ini respon tenaganya, terus tarikannya itu bener-bener sangat halus dan sangat instan. Hampir kayak nggak ada beda antara saat dia digerakkan dengan listrik dengan mesin, karena memang kinerja mesinnya sehalus dan sebagus itu. Sekarang Volvo XC60 dibanderol seharga 1,5 miliaran, atau untuk tepatnya berikut kami cantumkan, dan itu adalah harga on the road Jakarta. Tadi kami bilang mobil ini adalah sebuah medium luxury SUV, yang berarti dia sekelas dengan BMW X3 dan Mercedes-Benz GLC. Tapi kalau kita ingat ini adalah sebuah SUV plug-in hybrid, jadi kami rasa harga tersebut membuat mobil ini jadi semakin value for money. Kalau dalam kondisi baterai penuh, mobil ini bisa berjalan hanya dengan baterai, yaitu adalah sejauh 78 km. Ya lumayan lah untuk menghemat bahan bakarnya. Dan pada kenyataannya pun saat kami mencoba mobil ini, memang dia bisa membantu menghemat bahan bakar dengan cukup signifikan. Jadi dengan kata lain, mobil ini punya efisiensi yang luar biasa. Sebelum kami akhiri, ada satu hal lagi yang ingin kami sampaikan. Kami dapat info dari salah satu pihak internal Volvo Indonesia, yang mana mereka bilang kalau nggak lama lagi mereka akan menghadirkan XC60 facelift di Indonesia. Jadi harusnya mobil itu secara visual lebih keren ya daripada yang sekarang. Nah, buat yang udah tertarik dengan XC60, silahkan mikir mau beli ini sekarang atau tunggu yang versi faceliftnya. Tapi apapun yang kalian pilih, saya jamin nggak akan nyesel kalau pilih XC60, karena mobil ini punya semuanya. Dia irit, nyaman, lega, kencang, pokoknya semuanya ada di mobil ini. Jadi kita tunggu aja ya kehadiran Volvo XC60 facelift di Indonesia dalam waktu dekat ini. Oke, Gadwars, begitu hasil review kami mengenai Volvo XC60. Kalau suka mau di like, kalau ada yang sampai silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami. Terima kasih banyak sudah nonton hingga akhir, dan sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.